Perkenalkan, nama saya Claudio Serafim Tuyo dengan NIM 1021111060205. Dan di sini kita masuk pada tugas yang keempat pada lab tracing root. Dan di part yang pertama di sini verifying network connectivity using ping. Pertama-tama pada bagian A kita akan masuk pada CyberOps dengan username analis dan password CyberOps. Setelah itu kita akan membuka terminal. Kita akan masukkan ping. Setelah berhasil pada bagian A, kita lanjut pada part yang kedua, tracing a route to a remote server using traceroute. Di sini kita akan menggunakan tool traceroute. Pada bagian A, kita disuruh untuk mengetik traceroute. Setelah itu di sini kita akan menggunakan tanda lebih dari ini untuk menyimpan file txt, Cisco traceroute.txt. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa file txt sudah ada, dan setelah itu kita akan mencoba untuk menyimpan
hasil dari traceroute ke dalam salah satu web dari regional Internet Registry yang berlokasi di salah satu benua ini. Kita akan mencoba di bagian Europe. Di sini bagian C sudah berhasil dijalankan. Di sini kita masuk pada lab introduction to Wireshark. Di sini ada mini topologi. Masuk pada part yang keempat, install and verify the mini topologi. Step yang pertama, verify your PC interface addresses. Kita akan masuk pada CyberOps menggunakan username dan password CyberOps. Setelah itu, step yang kedua, run the Python script to install the mini topology. Sini pertama-tama kita akan membuka terminal. Kita akan masukkan perintah sudo. Kita diminta untuk memasukkan password dari username analis, itu password CyberOps. Ini step 2 berhasil dijalankan. Di sini ada topologi. Selanjutnya di step yang ketiga, di sini step yang ketiga kita akan masukkan extern H1. Ini ada node H1, selanjutnya H2. Sudah berhasil. Bagian B. Di sini pada node H1 kita diminta untuk masukkan perintah ifconfig pula pada H2. Berhasil, kita di sini diminta untuk masukkan IP address dan MAC address. Pertama pada H1, sini ada IP address.
Ini pada dua IP address 10.0.12. Jadi di sini kita masuk pada part yang kelima, capture analyze ICMP data in Wireshark. Pertama di sini examine the capture data on the same line. Pada bagian A, pada node 1 kita akan memasukkan Wireshark GTKN. Untuk memulai Wireshark di sini kita akan masuk dulu ke node H1. Di sini command found, kita akan coba masuk ke dalam Wireshark saja. Hasil kita akan start di sini pada bagian C node 1. Kita masuk pada node 1 sini. Sini kita akan mengetik ping C 5.10.0.0.12. Ya, di sini berhasil. Setelah itu kita akan pada bagian D, kita akan stop untuk memberhentikan paket capture ini. Stop. Pada bagian filter kita akan mengetik ICMP. Di sini secara otomatis terstruktur di sini protokol ICMP. Di bagian F kita akan klik ICMP yang pertama ini. Setelah itu pada bagian G kita disuruh untuk mengklik arrow di sebelah kiri ini pada Ethernet 2, destination dan source. Di sini kita masuk pada part yang kelima, yaitu capture and analyze ICMP data in Wireshark. Step yang pertama, examine the capture data on the same line. Pada bagian A, di sini kita akan masuk pada Wireshark pada node 1. Masuk pada 1.
Ini kita akan dalam Wireshark. Sini comment not found. Menggunakan alternatif lain dengan mengetik Wireshark N. Di sini bisa masuk. Pada bagian C, pada node H1, kita disuruh untuk mengetik ping min C 5 10.0.0.12. Di sini berhasil. Setelah itu bagian D kita akan klik stop untuk memberhentikan packet capture. Kita stop. Bagian E, a filter can be applied to display only type ICMP. Di sini kita akan mengetik ICMP untuk mengurutkan. Enter. Sini secara otomatis sudah mengurutkan protokol ICMP. Setelah itu kita akan mengklik ICMP yang pertama ini. Pada bagian G kita disuruh untuk mengklik panel sebelah kiri pada Ethernet 2 untuk melihat destination and source MAC address. Di sini ada destination dan source. Selanjutnya, does the source MAC address match H1 interface? Kita pada node 1 di sini. Di sini source MAC address ini. Di sini cocok. Kita bisa jawab di sini. Ya, cocok. Berikutnya kita akan melihat apakah destination MAC address dari Wireshark cocok dengan H2 MAC address. Kita terminal kita masuk dalam active config. Setelah itu sini 16 pada H2 91 biar ya. Sini cocok juga. Setelah itu pada step yang kedua, examine capture data on the remote LAN. Sini kita masuk di terminal, kita H4 dan extend.
satu. Sini bagian B pada nota 4 kita akan mengetik if config. Do the same for the node R1. Di sini kita melakukan hal yang sama, mengetik if config. Setelah itu kita diminta IP address dan MAC address dari H4. Ini pertama IP address terlebih dahulu. Ini MAC address. Ini pada pada Ethernet yang pertama. IP address di sini 10.0.0.1. Address ini pada Ethernet 2. Address 2 titik 1. Selanjutnya MAC address di sini kita lanjut pada bagian C. Start anywhere share capture on the to by selecting capture start. Capture kita sharp. Kita start. We also click start button or kita continue without saving. Empat ini kita akan ping. Di sini disuruh pada mengetik ping di nota 1. Berhasil. Setelah itu review the capture data in WireShark.
Notice that the MAC address is list to destination MAC address. Kita lanjut pada bagian E. Review the capture data in Wireshark, examine the IP and MAC address, the notice that the MAC address is for R1 Ethernet interface. MAC address dari R1 ini kita akan melist destination IP dan MAC address-nya. Di sini IP, destination-nya 172.16.0.40. Dan untuk MAC address di sini MAC address-nya dari R1 Ethernet 1.9.63 ini. Setelah itu pada main CyberOps enter with DNF. Pada terminal ini kita akan with pada bagian G to clean up all the process using Mininet. Ini untuk menghapus semua proses yang ada di Mininet ini, kita akan sudo mn c password CyberOps berhasil. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Jadi saat ini kita masuk di lab using Wireshark to examine Ethernet frames. Jadi di sini sudah ditampilkan gambar dari mininet topologi. Dan di sini ada objektif. Objektifnya ada dua, di sini dikatakan ada dua part. Itu part pertama, examine the headers field in an Ethernet 2 frame. Lalu part 2-nya, use Wireshark to capture and analyze Ethernet frames. Background scenario-nya, when upper layer protocols communicate with each other, data flows down the open system interconnections. Jadi katanya saat upper layer atau layer di bagian atas protokol itu berkomunikasi, jadi saat mereka saling berkomunikasi, datanya mengalir ke bawah. Jadi datanya mengalir dan mengalir ke Open System Interconnection atau OSI layers dan encapsulate di layer 2 frame dan mengenkapsulasi di layer 2 frame. Lalu di sini juga dikatakan frame composition is dependent on the media access type. Jadi komposisi frame itu bergantung ke media access type-nya. Untuk contoh, jika upper layer protocols adalah TCP dan IP dan media access itu internet, maka layer 2 frame mengenkapsulasi, maka layer 2 frame encapsulation akan menjadi Ethernet 2. Lalu dan seterusnya, di sini kita langsung masuk ke part 6.
examine the headers fields in an Ethernet frame. Jadi katakan di part 1 ini kita akan mengexamine header dari fields dan konten di Ethernet 2 frame yang sudah disediakan. Wireshark capture will be used. Jadi Wireshark capture akan digunakan untuk mengexamine konten di fields ini. Jadi kita masuk di step pertama, review the Ethernet headers, field, description, and length. Jadi dikatakan deskripsi dan length dari Ethernet header. Di sini preamble-nya ada 8 bytes, destination address-nya ada 6 bytes, source address-nya ada 6 bytes, frame type-nya ada 2 bytes, data ada 46 sampai 1500 bytes, baru ada FCS-nya 4 bytes. Kita masuk di step kedua, examine Ethernet frames in a Wireshark capture. Jadi di dalam tangkapan Wireshark di bawah ini menunjukkan paket yang di-generate oleh ping dengan isu dari PC host ke default gateway-nya sendiri. Baru di sini dikatakan a filter has been applied to Wireshark to view. Jadi filter sudah digunakan di Wireshark untuk melihat ARP dan ICMP protokol, untuk melihat hanya ARP dan ICMP protocols. Lalu di sini kita masuk ke step 3-nya. Examine the Ethernet headers content of an ARP request. Okay, the following table states the first frame in the Wireshark capture and display the data in the Ethernet header field. Jadi dari table di bawah ini mengambil first frame di Wireshark capture dan menampilkan data di Ethernet 2 headers fields. So, kita lihat ini sudah di data yang diambil. Kemudian preamble, value-nya not shown in capture, jadi tidak ditunjukkan di capture. This field contains synchronizing bits processed by the NIC hardware. Lalu sini juga ada destination address dengan value-nya dengan value broadcast. Dengan value broadcast-nya ini ff. Baru deskripsinya ini bisa kita lihat layer to address for the frame. Its address is 48 bits long or 6 octets, expressed as 12 hexadecimal digits 0 to 9, jadi 0 ke 9 atau ke A ke F dan seterusnya. Sini juga diberitahu ada frame type. Dan value yang ditunjukkan 0x0806, baru sini ada deskripsinya juga. For Ethernet to frames, these fields contain a hexadecimal value that is used to indicate the type of upper layer protocol in the data field. Jadi untuk Ethernet to frames, fields ini jadi field ini mengandung atau di dalam field ini ada hexadecimal value yang digunakan untuk mengindikasi tipe dari upper layer protokol yang tipe dari data protokol di data field. Lalu di sini ada data, baru value-nya ARP, ARP. Jadi konten ini mengandung encapsulated, jadi yang sudah upper level protokol yang sudah terenkapsulasi. Data field-nya antara 46 sampai 1500 bytes. Baru FCS, value-nya not shown in capture, baru di sini deskripsinya frame check sequence. Jadi ini mengecek sequence used by the NIC to identify errors during transmission. Jadi ini digunakan oleh NIC untuk mengidentifikasi error selama transmisi. Baru di sini ada soal.
ada pertanyaan. What is significant about the contents of destination address field? Jadi ini apa yang signifikan dari tentang contents dari destination address field. Jadi yang signifikan adalah isi field destination address signifikan karena diatur sebagai broadcast. Jadi ini bisa kita lihat the destination address may be a broadcast. Jadi permintaan ERP ditujukan untuk semua perangkat dalam segmen jaringan lokal, sehingga dengan menggunakan broadcast address, pengirim dapat memastikan request ERP diterima dan diproses oleh semua perangkat dalam jaringan. Baru yang kedua, why does the PC send out a broadcast ERP prior to sending the first ping request? Jadi kenapa PC mengirim broadcast ERP lebih dulu atau lebih diutamakan untuk dikirim lebih diutamakan untuk dikirim daripada untuk mengirim ping request yang pertama. Jadi itu dilakukan karena perlu untuk memastikan MAC address yang sesuai dengan alamat IP yang akan diping. Request ERP disiarkan ke semua device dalam jaringan lokal untuk mendapatkan respons dari perangkat yang memiliki IP yang ditentukan. Lalu di sini pertanyaan selanjutnya, what is the MAC address of the source in the first frame? Jadi apa MAC address dari sumber di first frame? Jadi ini dia, kemudian itu F4.2.8C.250.262.262.262.d. Baru pertanyaan selanjutnya, what is the vendor ID? Apa vendor ID dari sumbernya NIC? Ini jawabannya adalah Intercore. Ini baru apa porsi dari MAC address apa porsi dari MAC address yang adalah OUI ini. Ya. Jadi jadi jawabannya adalah 3 byte pertama yaitu F4.8C.50 dari alamat MAC yang sesuai dengan OUI atau Organizationally Unique Identifier. Lalu pertanyaan selanjutnya, what is the source NIC serial number? Apa source dari NIC serial number? Ini 62.62.6D. Ya, sekarang kita lanjut di part 7. Jadi part 7, use Wireshark to capture and analyze Ethernet frames. Jadi di part 2 ini kita akan menggunakan Wireshark untuk uh, mengcapture atau menangkap lokal dan remote Ethernet frames. Kita akan maximize informasi yang ada di frame header fields. Yang ada dalam frame header fields. Terus saja kita masuk ke step pertama. Step pertama, kita masuk sebagai analis. Baru kita lanjut ke bagian B, kita open terminal emulator to start mininet and enter the following command at prompt. Ya, langsung kita lakukan.
masuk. Masukkan passwordnya. Ya, sekarang kita lanjut ke bagian C. Jadi, add the mininet prompt, start terminal Windows on host H3H3. Yang tadi kita buat promptnya, extern H3. Kita bisa lihat dotnya sudah keluar. Masuk di bagian node. Dan add the prompt on node H3, enter ifconfig to verify the IPv4 address and record the MAC address. Jadi kita lakukan. Di sini bisa kita lihat tampilannya. Lihat ini pertama IP address-nya. Ini bisa kita lihat. Ini adalah IP address-nya. 10 titik 0 titik 0 titik 13. Dan sekarang MAC address-nya kita bisa lihat ini, dan MAC address-nya 62. Ya, jadi ini MAC address-nya. Jadi IP address-nya di sini kita dapat adalah 10.10.0.0.13 dan MAC address-nya 62.2a1.267.219.219.217. Lanjut ke bagian E. Add the prompt on node 3. Enter netstart -r to display the default gateway information. Jadi di sini langsung kita buat promptnya net start -r. Tapi banyak. Dan di sini bisa kita lihat kalau default IP address-nya 10.0.0.0. Ya,
Sekarang kita masuk ke step 2. Step 2, clear the ARP cache on H3 on H3 and start capturing traffic on H3-ETH0. Setelah kita masuk ke bagian A, jadi di sini kita buat prompt yang sudah ditentukan di modul rp -n. Setelah itu, jadi kita lanjut ke bagian B. If there is any existing ARP information indicates, clear it by enter the following command. Let's repeat until all the case information has been cleared. Nah, jadi di sini dikatakan jika ada ARP information yang muncul di cache, kita diminta untuk menghapusnya dengan menggunakan command arp-d/p. Baru ini jadi komennya arp-d/p-address. Ulangi atau repeat until all the cache information has been cleared. Jadi ulangi sampai informasi di cache itu sudah terhapus semuanya. Tapi di sini bisa kita lihat kalau tidak ada ARP information di cache. Jadi saat kita melakukan komen ini, kita tidak melihat ada informasi yang lain. Jadi kita langsung lanjut ke jadi sekarang kita masuk ke bagian C. Jadi bagian C dikatakan in the terminal window for node H3 open Wireshark and start the packet capture from H3-ETH0 interface. Jadi di sini kita akan masuk ke Wireshark. Langsung saja kita coba. Nah, kita sudah masuk, sini kita langsung pilih terminal 3. Nah, jadi di sini di step 3 ini dikatakan kita diminta untuk memping H1 dari H3. Nah, jadi dari terminal H3 kita diminta untuk memping default gateway dan stop setelah 5 kali setelah mengirim 5 echo request packets. Terus saja kita coba. Di sini kita masukkan prompt-nya. Kali kita minta ping yang perintah echo ya DSC, baru 5 kali di IP address 10.0.0.1. Langsung saja sini kita lihat kita sudah berhasil melakukan ping. Dan ini paket transmitted 5 received. Jadi request jadi ini ping H1 dari H3 yang kita lakukan. Di sini bisa kita lihat ada 5 kali, ada echo 5 kali. Dan selanjutnya
Bisa dikatakan setelah 5, after the ping is complete, stop the Wireshark capture. Di sini kita diminta untuk men-stop. Di sini nantikan. Lalu di sini kita masuk ke step keempat. Filter Wireshark to display only ISMP traffic. Jadi di sini apply the ISMP filter to the capture traffic. So only ICMP traffic is shown in the result. Di sini bisa kita lihat CMP. Jadi di sini kita akan memfilter untuk menangkap traffic yang hanya ICMP traffic saja. Di sini untuk mengapply-nya. Ya, di sini bisa kita lihat hasil yang muncul. Jika kita memfilternya hanya untuk menampilkan yang ICMP. Nah, sekarang kita masuk di step kelima. Di step kelima ini kita diminta untuk examine first echo ping request in Wireshark. Jadi di Wireshark main window itu dibagi dari 3 bagian. The packet list pane itu ada top, baru ada middle, top, middle, dan juga bottom. Lalu we selected jika kita memilih interface yang benar untuk packet capturing untuk menangkap paket di step 3, Wireshark harus menampilkan ICMP information di packet list pane of Wireshark, similar to the following example. Jadi di sini sudah dilakukan. Jadi kita masuk ke poin A. Di packet list pane top section, klik the first frame listed GCC echo PNG request under info heading. Di ini. Ya. Lalu bagian kedua, examine the first line in the packet details pane di middle section. Jadi ini design display the length of the frame. Jadi baris ini menampilkan line line ini menampilkan length dari frame 98 bytes in this example. Jadi contoh ini 98 bytes. Jadi sama seperti di Wireshark yang saya buka ini. Baru kita lanjut di bagian C. The second line in the packet details page show that it is an Ethernet to frame. Jadi di second line ini di paket details pane menunjukkan menunjukkan ini Ethernet second frame, yaitu ini.
The source, destination, MAC address, addresses are also displayed. What is the MAC address of the PCs NIC? Jadi ini kita lihat addressnya C28132B6FC 2C. Itu ini. Baru pertanyaan selanjutnya, what is the default gateway MAC address? Jadi default gateway MAC addressnya itu yang ini 62A167DC 1967DC 1917. Ini di DC, oops, DC 1917. Baru di sini di D, you can click the arrow at the beginning of the second line to obtain more information about the Ethernet second frame. Jadi ini uh, what type of frame is displayed? Jadi tipe frame apa yang ditampilkan? Kemudian itu ini bisa kita lihat tipenya yaitu IPv4 atau dalam tanda kurung 0x0800. Baru sekarang kita lanjut ke bagian E. The last two lines displayed in the middle section provide information about the data field of the frame. Notice that the data contains the source and destination IPv4 address information. Jadi ini hmm, di sini kita masuk dan di sini ditanyakan apa what is the source IP address. Jadi IP address-nya di sini ditanyakan IP address-nya. IP address-nya di sini kita bisa lihat di ya, jadi bisa kita di sini IP address-nya 10.0.0.13. Lalu eh, destination IP address-nya 10.0.0.1. Ini. Nah, kita masuk ke bagian F. You can click any line in the middle section to highlight the part of the frame. Klik di internet. Nah, jadi di sini kita diminta untuk eh, di sini kita diminta untuk mengklik Internet Control Message Protocol. Examine what is highlighted in the packet bytes. Di sini, ini bisa kita lihat
Ya, sekarang kita lanjut di eh, bagian G. Di sini diminta untuk mengklik next frame in the top section and examine and reply frame. Notice that the source and the destination MAC address have reversed because this frame was sent from the default gateway router. Nah, jadi di sini kita minta untuk di bagian ini menggeser ke kanan. Di sini kita bisa melihat kalau eh, source dan destination MAC address sudah berbalik karena frame ini telah dikirim dari default gateway router as a reply to first ping, sebagai reply atau balasan ke first ping. What device and MAC address? Di sini ada pertanyaan, what device and MAC address is displayed as the destination address. Jadi di sini destination address-nya ini. Hmm, Jadi ini, jadi MAC address yang ditampilkan adalah ini C28132B6FC2C. Ya, jadi sekarang kita lanjut ke step 6, yaitu start a new capture in Wireshark. Jadi di sini kita langsung saja start capture icon jadi ini kita klik. Baru di sini kita diminta untuk you receive a pop-up window asking if you would like to save. Di sini kita continue without saving. Nah, setelah itu in terminal window of Node as oke, jadi di sini kita diminta untuk eh, melakukan seperti yang sebelumnya, tapi di sini kita akan melakukannya ke eh, alamat IP yang telah disediakan ini. Yang sudah kita lakukan, to ping, kita minta 5 paket, lalu kita masukkan alamat IP-nya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada perubahan. Jadi sama seperti kita mengulang langkah yang sebelumnya eh, pada bagian ini, di step 3 bagian A. Jadi setelah itu kita masuk ke bagian C. Setelah kita diminta untuk men-stop capturing packets when the pings are completed. Jadi setelah pingnya sudah selesai, kita akan men-stop capturingnya. Recording in progress. Ya, sekarang kita masuk ke step 7, yaitu examine the needed data and the packet list span
of Wireshark. Jadi pertama in the first echo ping request frame, what are the source and destination MAC address. Jadi di first echo atau ping request frame, di echo atau ping request frame pertama tadi yang kita sudah lakukan, apa source dan destination MAC addresses. Jadi source-nya ini C2 281 232 2B6 2 FC 2 C. Baru untuk destination-nya 62 2 A1 267 2 DC 2 19 2 17. Baru pertanyaan selanjutnya, what are the source and destination IP address contained in the data field of the frame? Jadi apa source dan destination IP address yang ada di data field of the frame. Jadi untuk source-nya 172.16.0.40. Ini source-nya dan juga destination-nya. Baru untuk destination-nya yang tadi 10.0.0.13 yang ini. Baru pertanyaan selanjutnya, compare these addresses to addresses you receive in compare these addresses to the addresses you receive in step 5. Jadi bandingkan address kali ini dengan address yang sudah kita terima di step 5. The only addresses that change in the destination IP address, jadi satu-satunya address yang berubah di destination IP address. Kenapa, dan sini ditanyakan kenapa destination IP address-nya berubah, sementara destination MAC address-nya tetap sama. Jadi jawabannya, frame pada tingkat layer 2 tidak meninggalkan jaringan lokal atau LAN. Saat sebuah request ping dilakukan ke host yang di luar jaringan lokal, sumber akan mengarahkan paket ke alamat MAC default gateway sebagai tujuan atau destinasi paket. Default gateway kemudian akan menerima paket, menanggalkan informasi frame layer 2 dan paket tersebut, dan membuat header frame baru dengan alamat MAC yang sesuai. Proses ini akan terus berlanjut dari router ke router hingga paket mencapai tujuan akhirnya sesuai dengan alamat IP yang dituju. Baru sekarang kita masuk di reflection. Wireshark does not display the preamble field of a frame header. What does the preamble contain? Jadi Wireshark tidak menampilkan field preamble. Jadi Wireshark tidak menampilkan frame header dari preamble field. Dan di sini ditanyakan apa yang ada di field preamble tersebut. Jadi field preamble dalam header frame berisi serangkaian 1 dan 0 yang saling bergantian. 10, 10, atau bisa jadi 10, 10, 11, yang membantu dalam sinkronisasi jam dari device pengirim dan penerima. Ya, sekarang kita lanjut ke lab selanjutnya, yaitu using Wireshark to observe the TCP three-way handshake. Di sini ada mininet topologinya. Dan di sini dikatakan objectives. Diberitahu objektifnya. Jadi part 1, prepare the host to capture the traffic. Part 2, analyze the packets using Wireshark. Part 3, view the packets using TCP dump. Nah, di sini background-nya atau skenario. Jadi pada lab kali ini kita akan menggunakan Wireshark untuk mengcapture dan mengexamine. Jadi pada lab kali ini kita diminta untuk kali ini kita diminta untuk menggunakan Wireshark untuk menangkap dan meneliti atau mengexamine paket yang sudah di-generate antara PC browser menggunakan
Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, dan web server seperti Google atau di sini www.google.com. Saat aplikasi seperti HTTP or File Transfer Protocol (FTP), First on Host, pertama kali dimulai sebagai host, TCP menggunakan three-way handshake untuk menstabilkan TCP yang reliable atau yang berhubungan, eh, TCP yang reliable between the two hosts, antara dua host. Nah, langsung saja kita mulai. Sini kita masuk di part 8. Pertama, kita diminta untuk memulai server ops. Untuk ini kita keluarkan dulu. Ya, jadi di sini kita diminta untuk membuka terminal. Buka saja terminal baru. Dan di sini kita diminta untuk kita diminta memulai start mininet. Langsung saja. Mulai di sini. Terus berhasil masuk. Di sini kita memasukkan satu dan juga extern half. Ya, jadi di sini sama kita di H4 terlebih dulu. Di H4 ini kita diminta untuk men-start web servernya. Jadi, terus saja kita masuk di bagian E. Di bagian E ini kita diminta untuk memulai web browser di H1.
Jadi kita buka Firefox, di sini diminta Firefox. Berikut jadi bisa kita lihat kalau Firefox-nya, Mozilla Firefox-nya sudah terbuka. Sekarang kita lanjut ke bagian F. Jadi di bagian F ini dikatakan setelah Firefox Windows sudah dibuka, kita akan memulai TCP dump session di terminal Node H1. Ini kita diminta untuk mengirim output ke file bernama capture.pcap. Jadi dengan eh, dash option kita bisa melihat progresnya. Ini akan menangkap dan akan berhenti setelah menangkap 50 paket. Jadi langsung saja kita coba di sini. Ini kita tunggu sampai kita mendapatkan 50 paket. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan 50 paket dan kita lanjut ke bagian G. Setelah TCP dump selesai dimulai, kita diminta untuk menavigate ke Firefox web browser ini, memasukkan alamat IP yang ada di modem. Ya, ya, jadi sekarang kita lanjut ke part 9, yaitu Analyze the Packets using Wireshark. Jadi kita masuk di step 1, Apply a filter to save capture. Jadi pertama kita presenter to see the prompt, lalu kita memulai Wireshark di node H1, dan kita masuk ke Wireshark. Jadi langsung saja masuk ke Wireshark. Wireshark. Di sini kita sudah masuk dan setelah itu di Wireshark kita klik file, lalu kita open. Nah, setelah itu di sini select the save pcap file locate at home analyzed. Capture. Di sini kita mencari capture pcap. Itu yang ini.
Lalu di sini kita diminta untuk ya, kita masuk. Di sini kita diminta untuk apply TCP filter to the capture. Oh, jadi di sini kita filter, kita cari, kemudian kita apply. Ya, jadi di sini seperti yang dilihat kita sudah berhasil masuk ke TCP filter ke TCP. Kita sudah berhasil memfilternya itu dengan filter TCP. Dan kita lanjut ke step 2. Kita diminta untuk examine atau meneliti informasi di paket yang termasuk dalamnya IP address, TCP port numbers, dan TCP control flags. Kita masuk ke bagian A. Pada contoh kali ini, frame 1 adalah permulaan atau mulai dari three-way handshake between antara PC dan juga server di H4. Di paket list plane di bagian atas atau di bagian atas dari window utama kita diminta untuk memilih paket pertama yang ini. Baru kita minta untuk mengklik arrow to the left pada transmission control ke bagian kita diminta untuk mengklik arrow ke bagian kiri dari transmission control protocol in the package di paket itu. Kita diminta untuk mengexpand kita diminta untuk mengexpand dan meneliti tidak TCP information-nya. Ini baru jadi di sini kita juga diminta di bagian sini kita diminta untuk mengklik panah ke kiri dari flags. Lalu di sini di value 1 adalah berarti flagnya sudah diatur. Oke. Ya, sekarang kita lanjut ke jadi di sini diberitahu katanya kita mungkin harus mengadjust bagian atas dan tengah dari window size di Wireshark untuk menampilkan necessary information. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan pertama, what is the TCP source port number? Apa TCP ports number-nya? Dan di sini kita bisa melihat di sini. Jadi source port-nya source port number dari TCP-nya ada 35614. Ini sekarang kita masuk di sini selanjutnya. Di sini dikatakan kalau kita mungkin akan harus untuk mengatur bagian atas dan tengah dari Wireshark untuk menampilkan informasi-informasi yang kita perlukan. Dan di sini ada pertanyaan,
apa itu TCP, source port number. Jadi untuk TCP source port numbernya sini bisa kita lihat yaitu 35614. Lalu sini ada pertanyaan, how would you classify the source port? Bagaimana kita mengclassify source port? Jadi port sumber atau source port dapat diklasifikasikan sebagai port dinamis atau port ephemeral. Ini adalah port yang digunakan oleh aplikasi atau klien untuk memulai koneksi jaringan. Baru pertanyaan selanjutnya, what is the TCP destination port number? Jadi destination port numbernya 80. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita mengclassify destination port? Jadi port tujuan dapat diklasifikasikan sebagai well known atau registered. Sebagai contoh, port 80 adalah port tujuan well known yang digunakan untuk layanan HTTP yang merupakan protokol web standar. Pertanyaan selanjutnya, which flags is set? Jadi flag yang digunakan yaitu ini 0x002 dalam tanda kurung isian. Ini lalu ditanya pertanyaan selanjutnya, what is the relative sequence number set? Jadi untuk relative sequence numbernya adalah 0. Ya, sekarang kita masuk ke bagian D. Jadi bagian D ini kita diminta untuk memilih paket selanjutnya di three-way handshake. In this example, this is frame 2. Di dalam contoh ini adalah frame kedua. Ini adalah web server yang mereply ke initial request di start session. Jadi kita diminta untuk pergi ke paket kedua, paket selanjutnya. Dan di sini ada pertanyaan, what are the values of the source and destination ports? Jadi apa nilai dari source dan destination ports? Jadi untuk value dari source portnya pertama ini 80 dan destination portnya 35614 ini. Lalu which flags are set? Flag apa yang diatur? Sini flagnya adalah 0x012 dalam tanda kurung SCN, ACK. Baru pertanyaan selanjutnya, what are the relative sequence and acknowledgements number set to? Jadi untuk relative sequence ada 0, itu ini. Baru acknowledgement numbernya 1. Ini. Sekarang kita masuk ke bagian E. Finally, select the third packet in the three-way handshake. Ini. Dan di sini kita diminta untuk meneliti the third and final packet of the handshake. Jadi which flag or flags is set. Jadi untuk which flag or flag is set di paket ketiga ini, saya kita lihat di sini sequence numbernya flag atau ini yang di set adalah 0,010 0x010. Jadi di sini acknowledgement numbernya 1 dan sequence number atau relative sequence numbernya 1. Berarti di sini flag yang digunakan
adalah acknowledgement-nya, yaitu yang acknowledgement flag, yaitu ini. Karena dia mempunyai value 1. Di sini ada penjelasan the relative sequence and acknowledgement number are set to 1. Jadi sini relative sequence dan acknowledgement number, jadi ya nomor dari relative sequence dan acknowledgement itu di set jadi 1 sebagai starting point. The TCP connection is established in communication between the source computer and the web server. Jadi TCP connection itu di establish atau di dikokohkan atau dibuat, dan komunikasi antara source komputer dan juga web server bisa dimulai. Ya, selanjutnya lanjut di part 10, yaitu view the packets using TCP dump. You can also view the PCAP file and filters for the desired information. Jadi kita diminta untuk membuka new terminal window, dan kita diminta untuk masuk ke main TCP dump. Oke, jadi sini kita masukkan promnya main TCP dump. Jadi kita sudah masuk ke general command manual, dan di sini dikatakan to search to the main page you can use ini slash ini atau tanda tanya. Jadi slash untuk searching forward, tanda tanya ini untuk searching backwards. Ini. Baru dikatakan tuh, dan N untuk forward to the next match, Q untuk quit. Nah, jadi ini dia. Jadi untuk mencari informasi di switch DSR,
Jadi sini ada pertanyaan, what does the switch dash R do? Jadi, hmm, oh, dan kita masuk ke bagian B. In the same terminal, di terminal sama, open capture file using the following command to view the first 3 TCP packets. Keluar dulu, masuk ke bidang. Ini, sekarang kita masuk ke bagian C. Navigate to the terminal use to start terminal use to start mininet. Jadi masuk ke mininet. Ya, sekarang kita masuk di bagian C. Sini kita diminta untuk pergi ke mininet yang kita gunakan tadi, lalu di kita minta untuk menterminate mininet dengan quit main server ops. Jadi di sini saja kita quit. Nanti kita sudah quit. Lalu bagian D, after quitting mininet, enter sudo mn -c to clean up
the process started by Mininet. Oke, so kita lakukan sudo. Ya, jadi bisa dilihat kalau cleanup complete.